Bursa transfer mau tutup, kecil kemungkinan Dumfries pergi pada Januari. Bek sayap Inter Milan, Denzel Dumfries sepertinya tidak akan dijual pada jendela transfer Januari tahun 2023 ini, karena waktu yang sudah mepet. Menurut Tuttosport, agen pemain asal Belanda itu telah menyelidiki minat dari sejumlah tim top di Liga Premier, tetapi langkah kepindahannya tampaknya tidak akan terjadi pada bulan ini, karena bursa transfer musim dingin ini ditutup 4 hari lagi. Sang agen, Rafaela Pimenta telah berada di Inggris dalam beberapa hari terakhir, untuk menggelar pertemuan dengan Newcastle United, Chelsea, dan Manchester United. Namun, Pimenta belum mendapat tawaran resmi untuk meminang Dumfries menjelang penutupan jendela transfer Januari, sehingga pemain berusia 26 tahun itu kemungkinan akan pergi pada musim panas mendatang. Dengan demikian, Dumfries akan terus memainkan peran penting untuk Inter selama sisa musim ini, di mana ia diharapkan menjadi starter melawan Cremonese di laga pekan ke-20 Serie A besok. Pemain berusia 26 tahun itu masih terikat kontrak dengan Inter hingga Juni tahun 2025, tetapi terbuka untuk pindah ke Liga Premier di masa depan. Inter diyakini siap mempertimbangkan tawaran sekitar 45 juta euro. Jika penjualan berhasil, itu akan membantu menyeimbangkan pembukuan Inter, dan meningkatkan posisi mereka di financial fair play, sesuatu yang ingin dicapai oleh klub selama tahun kalender. Cari pengganti Gagliardini, Inter jalin kontak dengan agen Pereira. Inter Milan sudah membuka komunikasi dengan agen gelandang Udinese, Roberto Pereira untuk membahas potensi kepindahannya pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Sebagaimana dilansir Calcio Mercato, Nerazzurri sedang mengincar gelandang asal Argentina berusia 32 tahun tersebut, yang akan diproyeksikan sebagai calon pengganti Roberto Gagliardini. Gagliardini tidak lagi menjadi bagian rencana Inter pada musim depan, oleh karena itu manajemen klub sangat terbuka untuk melepasnya. Kontraknya saat ini di Giuseppe Meazza hanya tersisa kurang dari 6 bulan lagi, dan sang pemain telah mengungkapkan jika dirinya tidak lagi senang dengan minimnya menit bermain di bawah asuhan Simone Inzaghi. Namun, Inter juga sedang mempertimbangkan opsi menarik lainnya, yakni Roberto Pereira yang bakal tersedia secara gratis pada musim panas nanti ketika kontraknya berakhir di Udinese. Inter telah melakukan pembicaraan dengan rombongan agen Pereira untuk membahas kemungkinan transfer mantan penggawa Watford tersebut. Lukaku siap berpacu dengan waktu demi yakinkan Inter Milan. Romelu Lukaku siap berpacu dengan waktu demi mencoba meyakinkan Inter Milan agar mempertahankannya pada musim depan. Seperti diketahui, striker asal Belgia itu dijual oleh Nerazzurri ke Chelsea pada Agustus tahun 2021 lalu seharga 113 juta euro. Tetapi masalah terjadi dengan cepat di Premier League yang mendorongnya kembali ke pelukan Inter. Inter pun kemudian berhasil menyetujui kesepakatan pinjaman, berbayar 8 juta euro dengan Chelsea di musim panas kemarin. Kesepakatan tersebut memberi Lukaku kesempatan untuk menebus kesalahannya di ibu kota Lombardi, hanya 12 bulan setelah kepergiannya yang menghebohkan tersebut. Seperti yang disoroti oleh Corriere dello Sport via FVC Internews, bahwa meski Lukaku masih ingin bertahan bersama Inter, namun faktanya dia belum berbuat banyak di musim ini untuk meyakinkan klub. Cedera sangat membatasi menit bermainnya di lapangan, membuatnya hanya bermain selama 362 menit di Serie A dalam 7 pertandingan, dan ia hanya berhasil mencetak 1 gol pada periode tersebut. Dengan masa peminjamannya yang tersisa kurang dari 6 bulan, maka Lukaku harus berpacu dengan waktu, untuk membuktikan nilainya kepada Inter, dan meyakinkan manajemen Nerazzurri agar mau menemukan kesepakatan perpanjangan pinjaman dengan klub induknya, Chelsea. Pelatih PSG, Skriniar, prioritas kami bukan bek. Pelatih Paris Saint-Germain
Christophe Galtier mencoba meredam rumor yang terus mengaitkan klubnya dengan kepindahan bek Inter Milan, Skriniar. Saat berbicara di konferensi pers, pelatih asal Prancis itu menyatakan kalau dirinya tidak pernah menyarankan agar klubnya merekrut bek tengah baru, dan saat ini dia lebih membutuhkan winger kanan untuk menggantikan Pablo Sarabia. Skriniar semakin gencar diisukan bakal merapat ke PSG, setelah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari Inter Milan. Masa kontrak bek asal Slovakia itu di Meazza hanya tersisa kurang dari 6 bulan. Itu berarti saat ini ia sudah bebas melakukan negosiasi dengan klub manapun dan PSG menjadi yang terdepan mengamankan tanda tangannya. Namun, dari apa yang dikatakan Galtier, bahwa dirinya sejatinya mengharapkan Parisian untuk mendatangkan pemain sayap kanan, untuk menggantikan Sarabia setelah pemain Spanyol itu pindah ke Wolverhampton Wanderers. Pernyataan sang pelatih memang bertolak belakang dengan ucapannya beberapa hari lalu. Sebelumnya, Galtier mengatakan tidak tahu apakah Skriniar akan bergabung pada Januari atau musim panas nanti. Saya tidak pernah bicara soal penambahan bek baru, prioritas kami mencari pemain yang telah pergi di sisi kanan serangan kami, ujar Galtier seperti dilansir FC Internews. Peluang Firmino ke Inter, tergantung masa depan Romelu Lukaku. Penyerang Liverpool, Roberto Firmino berpeluang didatangkan Inter Milan dengan status bebas transfer, pada bursa transfer musim panas mendatang. Akan tetapi itu semua tergantung pada masa depan Romelu Lukaku. Andai Lukaku tidak mampu meyakinkan Inter untuk memperpanjang masa peminjamannya, maka Nerazzurri siap bergerak memboyong Firmino ke Italia sebagai pengganti pemain asal Belgia tersebut. Saat ini ada banyak spekulasi mengenai masa depan Firmino. Maklum, kontrak sang penyerang di Liverpool habis di musim panas nanti. Seperti diberitakan Gazzetta dello Sport, bahwa striker asal Brasil itu semakin mungkin untuk berpisah dengan Liverpool pada bulan Juni dengan status bebas transfer, setelah 8 musim bersama. Dia tampaknya ditakdirkan untuk melanjutkan karirnya di tempat lain. Statusnya sebagai agen bebas pastinya akan memikat banyak klub top Eropa, termasuk Nerazzurri, yang dipaksa untuk mencari pemain gratis, mengingat kesulitan ekonomi yang mereka alami. Marotta, saya bahagia di Inter Milan, Juventus adalah masa lalu. CEO Inter Milan, BP Marotta sekali lagi menegaskan bahwa dia tidak berniat meninggalkan Nerazzurri untuk kembali ke Juventus. Dalam sesi wawancara dengan Corriere della Sera, Marotta menjelaskan bahwa meskipun dia memiliki kenangan positif selama waktunya di Bianconeri, tapi tidak mungkin baginya untuk kembali. Nama Marotta terus dikaitkan dengan kepulangan ke Juventus belakangan ini, sebelum Bianconeri memilih dewan direksi baru pada awal Januari. Hal ini tidak mengherankan mengingat ia pernah menghabiskan hampir 1 dekade sebagai general manajer olahraga di Juventus. Tahun-tahun di mana tim tersebut mengalami kesuksesan besar. Namun, Marotta merasa momen-momen itu sudah berlalu. Dia kini bahagia di Inter, dan ingin terus memimpin proyek olahraga Nerazzurri hingga mencapai kesuksesan. Tahun-tahun saya di Bianconeri adalah masa lalu, dan hanya kenangan positif, kata Marotta. Pada saat ini saya hanya fokus di Inter. Apakah ada pertimbangan untuk kembali ke Juventus? Saya senang dengan jalan yang saya ambil. Saya menikmati waktu saya di Inter dan fokus untuk berkontribusi pada kesuksesan di masa depan, pungkasnya. Inter Milan naik ke posisi 2, usai bekuk Cremonese 2-1. Inter Milan sementara naik ke posisi kedua klasemen Liga Italia Serie A, setelah sukses mengalahkan Cremonese dengan skor 2-1 pada pekan ke-20 Serie A, Minggu, tanggal 29 Januari tahun 2023, dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di Stadion Giovanni Zini, tim tuan rumah sempat unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak David Okereke pada menit ke-11. Namun, Inter kemudian merespons melalui Lautaro Martinez, yang menyamakan kedudukan pada menit ke-21. Sampai akhirnya, striker Argentina itu membawa Inter berbalik unggul lewat gol keduanya di menit ke-65, skor 2-1 bertahan sampai akhir.
Kemenangan ini membuat tim besutan Simone Inzaghi naik ke peringkat 2 klasemen sementara Serie A, dengan koleksi 40 poin dari 20 laga. Sedangkan Cremonese masih terbenam di dasar klasemen, dengan raihan 8 poin dari 20 laga tanpa kemenangan. Di laga ini Lautaro Martinez, layak mendapatkan Man of the Match, dengan menyumbangkan 2 gol krusial, dan membawa Inter Milan menang dengan skor 2-1.